Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Sopandi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan best practice. Kegiatan best practice ini dilaksanakan di kelas 10 SMA Al-Furqon Sukabumi. Dalam kegiatan best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Berikut rangkaian kegiatan best practice saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Junaidi, MPD, Kepala SMA Al-Furqon Sukabumi. Kesan dan tanggapan saya mengenai kegiatan PPA 2 yang telah dilaksanakan oleh Bapak David Sopandi di sekolah kami, yakni SMA Al-Furqon Sukabumi, tepatnya di kelas 10. Kegiatan PPL yang dilakukan oleh Bapak David Sopandi merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan PPG di Universitas Mula Warman. Muatan pembelajaran PPA 2 adalah pelajaran ekonomi, materi kebutuhan manusia. Model pembelajaran yang diterapkan adalah PJBL, Project Based Learning. Sedangkan produk pembelajarannya berupa peta konsep, definisi, macam, dan faktor kebutuhan manusia. Aspek pedagogik mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dengan tepat. Strategi maupun model pembelajaran yang diterapkan sudah inovatif. Selanjutnya, sumber daya dan teknologi yang digunakan sudah tepat, sesuai dengan kebutuhan siswa, maupun mampu memberikan arahan kepada siswa, serta mampu menjelaskan konsep dan memberikan contoh aktual. Selanjutnya, menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dari aspek manajemen kelas, sudah bisa mengelola kelas dengan baik, mengarahkan komunikasi yang baik di dalam kelas, yang selanjutnya memastikan partisipasi aktif siswa. Manajemen waktu sudah baik, mampu membimbing pembelajaran kelompok, serta mendorong siswa berkreasi. Nah, dari aspek manajemen kinerja siswa, memastikan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya, mampu memberikan umpan balik, penilaian secara otentik, serta mampu melakukan pengukuran kemajuan belajar siswa. Demikian kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan saat PPA 2 yang dilakukan oleh Bapak David Sopandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Asnawati, guru SMA di Al-Furqon Sukabumi. Saya akan memberikan kesan dan tanggapan saya terkait kegiatan PPL 2 yang sudah dilakukan oleh Pak David. Kegiatan PPL yang dilakukan oleh Pak David dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning. Dengan produknya yang berupa peta konsep tentang kebutuhan manusia. Pada kegiatan PPL tersebut, menurut saya Pak David sudah mampu merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Beliau juga mampu menerapkannya dalam pembelajaran dan mengarahkan siswanya, yaitu kelas 10 menghasilkan produk pembelajaran berupa peta konsep yang sangat kreatif. Selain itu,
Kemampuan pedagogik dan manajemen kelas juga sangat baik sehingga perlu dipertahankan pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Pak David dapat menjadi motivasi buat kita semuanya untuk dapat merancang sebuah pembelajaran yang inovatif. Semoga Pak David dan kita semuanya sebagai guru dapat selalu konsisten dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Jubaidah. Saya wali murid dari kelas 10 di SMA Al-Furqon. Saya selaku wali murid kelas 10, yaitu wali kelasnya adalah Bapak David Sopandi. Saya ingin memberikan kesan dan pesan. Yang pertama adalah Bapak David mengajarkan siswa-siswi di kelas 10, khususnya anak saya dan teman-temannya sudah memberikan penjelasan tentang kebutuhan manusia. Anak saya dan teman-teman yang lain, siswa-siswi kelas 10 itu menerima dengan jelas dari penjelasan yang diajarkan oleh Bapak David. Alhamdulillah, anak saya khususnya teman-teman sekolahnya kelas 10 itu bisa langsung menerima materi dengan jelas dari Bapak David. Bapak David memberikan proyek kepada anak saya dan teman-temannya itu sangat menyenangkan. Anak saya bercerita, semua temannya bercerita, siswa-siswi kelas 10 bercerita, sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dia langsung terjun ke proyek tersebut. Ya, harapan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak David untuk harapannya ke depannya lebih semangat lagi mengajarkan atau memberi pelajaran kepada anak-anak terutama dan atau teman-teman yang lainnya siswa-siswi kelas 10. Terima kasih. Semangat untuk Bapak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita, saya siswi kelas 10 SMA Al-Furqon Sukabumi. Saya merasa senang setelah mengikuti pelajaran bersama Bapak David karena seru dan menarik. Saat pelajaran Bapak David mengajak kami belajar kebutuhan manusia dan membuat peta konsep. Saya membuat peta konsep bersama kelompok saya. Kelompok saya membuat peta konsep yang sangat bagus dan berwarna-warni. Juga ada gambarnya. Saya senang karena bisa bekerja sama dengan teman-teman. Terima kasih Bapak David sudah membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau baik-baik saja. Agar lebih berkah pembelajaran kita hari ini, silakan untuk berdoa dulu. Nah, silakan KM untuk memimpin doa.
sudah memimpin doa. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky. Oh, satu lagi siapa nih yang nggak ada nih? Denny. Masih sakit? Ya. Oh, berarti 2 orang yang tidak masuk ya. Baik, mudah-mudahan kedua orang tersebut cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, agar lebih semangat lagi, alangkah lebih baiknya kita menambah jiwa nasionalisme kita ya. Mau bernyanyi sama-sama? Mau. Ayo. Baik, semuanya berdiri dulu. Alhamdulillah ya, bernyanyi sudah, jadi menambah semangat kalian semua ya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan menggunakan model berbasis proyek PJBL ya. Nanti akan ditampilkan video, terus nanti akan ada PowerPoint, terus nanti kalian akan dibentuk kelompok berdasarkan kelompok yang minggu kemarin saja 1 sampai 4 ya. Nah, terus nanti akan mempresentasikan hasil rancangan peta konsep ya. Nanti tiap kelompok akan maju ke depan di sini ya untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Nah, terus berikutnya apa ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang kelangkaan. Nah, apa definisi kelangkaan? Ada yang masih ingat? Iya, Pak. Oh ya, Fikri, silakan Fikri. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita sedang mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan buat Fikri. Jadi Fikri selama kemarin liburan itu rajin membaca ya. Bagus sekali literasinya, walaupun orang lain liburan terus pergi kemana, ke pantai atau kemana, Fikri tetap membaca ya. Karena kan sekarang teknologi maju, bisa membaca lewat HP atau apalah. Jadi ada semuanya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dengan jelas ya nanti. Terus identifikasi faktor dan macam-macam kebutuhan manusia dengan benar. Ketiganya dapat mengklasifikasikan faktor-faktor macam kebutuhan manusia dengan jelas. Nah, yang poin keempat, nah ini menghasilkan produk. Nah, hasil karya peta konsep yang berisi materi kebutuhan, terus dari mulai pengertian, faktor dan macamnya harus tertuang dalam peta konsep tersebut. Dan terakhir yaitu menyajikan hasil karya presentasi tadi kan ya. Jadi kalian harus memperhatikan tayangan video yang akan Bapak sampaikan ya. Nanti kan dituangkan dalam peta konsep. Untuk manfaatnya nanti setelah kalian mempelajari materi kebutuhan, faktor-faktornya beserta macam-macamnya, nanti akan bisa berpikir kritis nanti di kehidupan nyata kalian, bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita, terus bagaimana kita memenuhi kebutuhan keseharian kita. Tepuk semangat. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Nah, agar lebih jelasnya, silahkan sekarang perhatikan ke video yang akan Bapak tampilkan. Simak baik-baik ya. Persiapkan alat tulisnya dulu. Keluarkan alat tulis semuanya. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhan saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya.
Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada tas, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Oh ya, tentang video tersebut ya. Silakan Ellen ya. Apa yang dimaksud dengan macam-macam kebutuhan? Ya, bagus sekali pertanyaannya Ellen. Dengan melihat video tadi ada keluar nih macam-macam kebutuhannya banyak sekali. Mungkin Ellen kurang konsentrasi ya. Nah, jadi Bapak jelaskan kembali bahwa macam-macam kebutuhan itu adalah segala sesuatu manusia, dari mulai kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, terus ada lagi yang paling penting kebutuhan rohani. Ya, karena rohani itu mengisi jiwa kita, terutama ibadah kita ya. Tapi harus seimbang dengan kebutuhan jasmani juga, dengan berolahraga rutin tiap minggu ya. Karena kalau tidak olahraga nanti kalian akan sakit atau lemah, makanya dilatih. Itu kebutuhan menurut sifatnya ada dua. Nah, terus ada lagi kebutuhan manusia. Ini hasrat yang timbul dari dalam diri manusia ya. Jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, misalkan Bapak kesini nih pagi-pagi belum makan, apa yang terjadi? Sakit perut, mulas, lemas, 5L, lemah, letih. LKPD ya. Nanti Bapak akan keliling memberikan LKPD. Terus kelompoknya alhamdulillah ini sudah dibentuk minggu yang lalu, sudah rapi semua. Kelompok 1 Najwa ya. Nah, berikutnya kelompok 2 ada Kiki ya, Kiki. Kelompok 3 Desti, Kiki, Desti ini. Yang kelompok 4 LKPD-nya silakan. Nah, silakan perhatikan dulu. Bapak akan jelaskan tentang langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD tersebut ya. Baik, perhatikan dulu ke depan semuanya. Lihat ke papan tulis. Nah, yang pertama itu LKPD di depannya ada covernya. Silakan isi nama kelompok ya. Jangan lupa. Misalkan kelompok 1 Najwa. Nah, di bawahnya ini ada anggotanya, berarti yang nomor 1 ketuanya ya, diisi ketuanya. Nah, berikutnya ada menarik. Nah, isi materinya berupa pengertian, macam-macam, dan faktor ya. Faktor-faktornya tadi sudah kan kalian lihat di video. Awas lupa, makanya catat ya. Ini contohnya ya. Berikutnya ada peta konsep berbentuk seperti akar pohon dan kebutuhan ya. Keluarkan alat-alat untuk membuat peta konsepnya. Ya, silakan. Nah, untuk peta konsep ini harus selesai ya hari ini. Nah, hari ini itu kalian harus bisa menyelesaikan semua dan mempresentasikan di depan. Ya, peta konsep Bapak akan kasih waktu selama 15 menit. Ya, peta konsepnya 15 menit ya. Untuk finishing kalian membuatnya 15 menit juga, merapihkan ya. Ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Ya.
Ya, kalau tidak ada, waktu dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Sudah sampai tahap mana? Apakah ada yang sudah selesai? Oh belum, masih belum. Siap ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, kalau ada yang kesulitan, langsung ke Bapak konsultasi ya. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah ya. Bagaimana kelompok 4 ada kendala? Alhamdulillah ya, bagus, kreatif sekali kelompok 4. Ya, bagus. ML. Nanti sudah beres ya, kelompok 2 sudah kelihatan. Setelah satu lagi beres. Kelompok 3 bagi. Baik, perhatikan dulu semuanya. Kelompok 1 akan presentasi. Kalian siapkan alat tulis buat bertanya ya. Oh, pertanyaannya harus sesuai dengan materi, jangan yang di luar materi ini ya. Kasihan nanti pusing kelompok 1. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok kami. Kelompok kami adalah tentang kebutuhan. Kebutuhan merupakan hasrat yang timbul dalam diri manusia yang kita sudah terpenuhi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kebutuhan manusia masing-masing beragam? Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Oh ya, tuh, kasih besoknya. kenapa faktor pendidikan yang didapatkan sangat berpengaruh kepada kebutuhan manusia? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok sendiri. Kebutuhan timbul karena adanya kebutuhan fisik dan psikis agar hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan manusia seperti beragam ragam dan tidak cepat puas. Contohnya, saat sudah mendapatkan sesuatu, maka akan muncul kebutuhan lainnya, sehingga situasi dan kondisi tingkat pendekatan. Kelompok 1 telah menyampaikan materinya, hasil pelajaran konsepnya dengan sangat jelas sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, terima kasih banyak kelompok 1. Silakan untuk duduk kembali. Bahwa pertemuan hari ini intinya kalian dapat memahami arti dari kebutuhan. Jadi harus dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi, nanti akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita ya. Kecuali mana perasaan kalian belajar hari ini, apakah senang? Senang. Baik, alhamdulillah. Terus untuk terkait dengan materi ini, apakah ada materi yang masih sulit dipahami? Alhamdulillah juga ya, berarti semuanya sudah paham tentang kebutuhan manusia. Nah, nanti
kalian silakan buka grup WA. Bapak akan kasih soal Google Form. Nanti kalian kerjakan, nilainya langsung keluar ya. Nah, mudah-mudahan nilainya bagus semua. Amin. Ya. Karena Bapak lihat tadi presentasi bagus sekali, sudah memahami inti dari kebutuhan tersebut ya, dan bisa membedakan faktor dan macamnya apa saja. Nah, otomatis di soal juga nanti akan terjawab semuanya. Nah, untuk materi minggu depan Bapak akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi. Silakan dibaca dulu di rumah materi tersebut. Nah, bisa minjem ke perpus bukunya atau bisa cari di internet. Memimpin doa surat Al-Asri secara bersama-sama. Silakan kalian pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penyusunan best practice saya dilaksanakan di SMA Al-Furqon, Sukabumi, tepatnya di kelas 10. Adapun tujuan dari kegiatan best practice yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dengan materi kebutuhan manusia melalui penerapan model pembelajaran PJBL atau kegiatan best practice yang saya lakukan diawali dari adanya beberapa latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan respon siswa yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Dan yang kedua, siswa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru mengenai kebutuhan manusia. Nah, dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan yang pertama, guru kurang bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan guru masih cenderung monoton dengan metode ceramah dan guru belum berinovasi dalam penerapan model pembelajaran yang inovatif. Berangkat dari latar belakang masalah, maka guru harus melaksanakan beberapa aksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, yang dipilih oleh guru adalah menerapkan model pembelajaran project based learning. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam memilih model pembelajaran ini adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Guru memilih model ini karena model ini berpusat pada siswa. Proses yang dilakukan oleh guru dalam pemilihan model ini adalah dengan mempelajari model-model pembelajaran yang ada, lalu memilih mana model yang tepat yang digunakan pada pelaksanaannya. Dalam pembelajaran disesuaikan dengan sintaks
yang terdapat dalam model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan model pembelajaran ini adalah selain guru harus memahami mengenai model pembelajaran Project Based Learning, juga dibutuhkan buku pembelajaran, jaringan internet, dan wifi. Lalu laptop dan handphone. Aksi berikutnya adalah pemilihan media pembelajaran berupa peta konsep. Nah, strategi yang dilakukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah menentukan media pembelajaran yang tepat. Nah, dalam pembelajaran sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Proses dalam pembuatan media pembelajaran diawali dengan pembuatan desain peta konsep. Desain disediakan contoh sebanyak 4 macam. Nah, karena nantinya setiap kelompok akan dibagi menjadi 4 kelompok. Dan setiap kelompok akan membuat peta konsep yang berbeda-beda. Nantinya desain konsep peta tersebut akan dijadikan acuan oleh siswa dalam membuat peta konsep bersama kelompoknya masing-masing. Sumber daya yang saya gunakan dalam penyusunan media pembelajaran diantaranya bahan ajar, jaringan internet, wifi, kertas karton, styrofoam, spidol, pensil warna, pulpen, dan dilengkapi dengan gambar-gambar stiker. Faktor kebutuhan agar lebih mempercantik karya tersebut ya. Berikut yang saya lakukan adalah merangsang motivasi siswa melalui ice breaking berupa tepuk semangat yang diterapkan pada awal kegiatan pembelajaran. Nah, dari penerapan beberapa langkah aksi tersebut, maka diperoleh sebuah dampak yang didapatkan. Dari langkah-langkah penerapan aktivitas tersebut dirasa telah efektif. Hal ini bisa dibuktikan dari yang pertama, penerapan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Mampu merangsang kreativitas siswa. Karena pada model pembelajaran ini, siswa menghasilkan sebuah proyek dan melalui model pembelajaran ini, siswa belajar untuk memanajemen waktu dalam menyelesaikan proyek tersebut. Lalu yang kedua, penggunaan media pembelajaran peta konsep dapat merangsang keaktifan siswa dan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran, utamanya dalam bekerja secara kelompok. Siswa bersama kelompoknya termotivasi untuk bisa menyelesaikan peta konsep sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Penerapan ekstrim berupa tepuk dapat merangsang antusias siswa karena siswa sudah tertarik dalam mengikuti pembelajaran sejak awal dimulai kegiatan belajar. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang tentunya, termotivasi juga. Hal ini terlihat pada saat kegiatan diskusi siswa dalam kelompok tersebut. Nah, dapat berperan aktif dalam kelompoknya. Selain itu juga siswa pada saat kegiatan refleksi mengaku senang mengikuti pembelajaran ini. Adapun faktor keberhasilan dari kegiatan pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan guru terhadap penerapan model pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan pengaplikasian ekstrim sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran, dapat diambil dari keseluruhan proses ini adalah
guru dapat terus berinovasi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran ini dan berinovasi ya, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pemaparan dari saya mengenai kegiatan best practice yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.